wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizamti dari kelas 10 RPLC, nomor absen 3. Hari ini kita akan mengeksplorasi aplikasi keren yang bertujuan untuk membantu mengurangi sampah plastik di sekitar kita. Melalui survei yang sederhana, kita bisa berkontribusi pada perubahan besar. Sebelum itu, mari kita mulai dengan cara mengisi survei. Pertama-tama, pada halaman utama, kita bisa melihat beberapa pertanyaan singkat yang berhubungan dengan kebiasaan penggunaan plastik kita sehari-hari. Misalnya, yang pertama, seberapa sering Anda menggunakan plastik sekali pakai? Pengguna hanya perlu mengklik salah satu jawaban untuk menjawabnya. Misalnya kita klik yang ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda membuang sampah plastik? Misalnya tempat sampah umum. Yang ketiga, apakah Anda sadar akan dampak plastik terhadap lingkungan? Ya, apakah Anda bersedia mengurangi penggunaan plastik jika ada alternatif? Ya. Nah, setelah menjawab semua pertanyaan, pengguna hanya perlu mengklik tombol submit. Wah, dalam hitungan detik, data kita akan terekam dan dikompilasi untuk analisis. Semakin banyak orang yang mengisi atau ikut serta, semakin akurat pula hasilnya. Setelah semua responden mengisi survei, kita bisa melihat hasilnya dalam berbagai bentuk visualisasi data yang menarik. Sebelum itu, kita ganti ke halaman result untuk melihat hasilnya. Nah, begini tampilannya. Di sini kita punya beberapa tampilan data, mulai dari tabel, grafik batang, dan grafik pie chart atau diagram lingkaran. Pada grafik tabel, kita bisa melihat data mentah dari survei. Tabel ini memudahkan kita untuk melihat jawaban dari setiap responden secara rinci. Kita bisa mengetahui berapa banyak orang yang memilih opsi tertentu di setiap pertanyaan. Lanjut, yang kedua ada grafik batang. Kita punya grafik batang yang menunjukkan jumlah responden berdasarkan frekuensi penggunaan plastik dan berdasarkan sadar akan dampak lingkungan. Grafik batang ini membantu kita untuk membandingkan data dengan jelas. Dan yang terakhir ada grafik lingkaran, grafik pie chart atau diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini menunjukkan preferensi distribusi cara pembuangan plastik. Misalnya, banyak yang memilih distribusi cara pembuangan plastik di tempat sampah umum. Bisa kita lihat dengan jelas. Diagram ini memberi gambaran cepat tentang persentase orang yang memilih distribusi cara pembuangan plastik. Nah, setelah melihat semua visualisasi ini, kita bisa menarik kesimpulan penting. Misalnya, masih banyak orang yang menggunakan plastik sekali pakai. Hasil ini mengindikasikan bahwa kampanye pengurangan plastik perlu terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran. Jadi, pemirsa, mari kita jadikan data ini sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik bagi lingkungan kita. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dan terus dukung gerakan ini. Dari hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan kali ini. Semoga data dan visualisasi yang kita lihat bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Mari kita terus berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik. Bersama-sama kita bisa membuat perbedaan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat untuk menjaga bumi kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.